Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai soal aritmatika sosial. Haikal membeli sepasang sepatu dengan harga Rp750.000 dan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa banyak Haikal harus membayar sepasang sepatu tersebut? Pertama, kita mencari dulu berapa PPN sepatu dengan cara harga sepatu dikali besar PPN sama dengan 750.000 dikali 10% sama dengan 75.000. Lalu harga sepatu setelah dikenai pajak, yaitu harga sepatu ditambah PPN sepatu, sama dengan Rp750.000 ditambah Rp75.000 sama dengan Rp825.000. Pak Darmo seorang pedagang bubur ayam yang dermawan. Ia berjualan setiap hari Senin hingga Jumat dengan modal Rp400.000 per hari. Satu porsi bubur ayam dijual Rp10.000 dan air mineral Rp4.000 per botol. 10% dari keuntungan Pak Darmo hari Senin sampai Kamis disumbangkan untuk panti asuhan Maju Bersama. Sedangkan keuntungan pada hari Jumat disumbangkan seluruhnya untuk panti asuhan tersebut. Jawablah pertanyaan berikut. Jika pada suatu hari Kamis ia menjual bubur ayam 80 porsi dan 30 botol air mineral, maka besar sumbangan Pak Darmo ke panti asuhan sebesar. Diketahui satu porsi bubur ayam Rp10.000, satu botol air mineral Rp4.000. Modal Pak Darmo perharinya yaitu Rp400.000. Pak Darmo menjual 80 bubur ayam dan 30 botol air mineral pada hari Kamis. Ditanyakan, berapa sumbangan yang diberikan pada panti asuhan pada hari Kamis? Penyelesaiannya, total penjualan bubur ayam 80 dikali 10.000 sama dengan 800.000. Total penjualan botol air mineral 30 dikali 4.000 sama dengan 120.000. Total penjualan bubur ayam dan botol air mineral yaitu 800.000 ditambah 120.000 sama dengan 920.000. Untuk mencari keuntungan, maka hasil penjualan dikurangi dengan modal, yaitu 920.000 dikurangi 400.000 sama dengan 520.000. Sumbangan yang akan diberikan sebanyak 10%, sehingga 10% dikali 520.000 sama dengan 52.000. Sebuah kota di Jawa Barat memiliki populasi sebanyak 100.000 di Januari 2015. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% per tahun. Pemerintah kota berencana akan membangun sebuah sekolah yang baru jika jumlah penduduk minimal 120.000. Pengujian pernyataan pertama sebagai berikut. Pada tahun 2015, memiliki penduduk sebanyak 100.000. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan 5% sehingga jumlah penduduk sebanyak 105.000. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan 5% sehingga jumlah penduduk 110.250. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 3% dikarenakan wabah virus, sehingga jumlah penduduk sebanyak 113.557. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebanyak 3% sehingga jumlah penduduk 116.943. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak 3% sehingga jumlah penduduk 120.451. Pernyataan pertama salah, karena pada tahun 2020 sudah memiliki lebih dari 120.000 penduduk, maka sekolah sudah dapat dibangun pada tahun 2020. Pengujian pernyataan kedua dapat memakai pengujian pernyataan pertama sampai pada tahun 2018 yang memiliki 113.557 penduduk.
Karena pada tahun 2019 sudah tidak adanya wabah virus, maka pertambahan penduduk ditambah 5%, sehingga pada tahun 2019 didapatkan 119.234 penduduk. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 5%, sehingga jumlah penduduk menjadi 125.195. Maka, pernyataan kedua ini benar, karena pada tahun 2020 sudah melebihi 120.000 penduduk dan pembangunan sekolah dapat dimulai pada 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.